rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan tata usaha beserta jajaran perangkat SMA Negeri 1 Bawang Serka. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Kegiatan kita langkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna wa iman qamina wa ubiyatul kaminatul tammah wal ikhlasul tammah wal yakinat tammah wal mahabbatat tammah wal ma'rifatat tammah wal mahabbatat tammah wa hadisal istiya wal faidal likai wal ibata wal ismata wal fatana wal maghfiratana. Allahumma berjasa wa barakatan rizki wa taubatan qabla maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa taubatan qabla maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa. Baiklah, acara selanjutnya penyampaian budaya positif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Ida Riani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu guru hebat semuanya? Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif, ya, yang saya dapatkan dari pelatihan, ya. Jadi sebelum saya masuk mengenai budaya positif, sekilas saya akan menjelaskan ya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, dia ibaratkan katanya pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih ya kebudayaan. Nah, benih-benih ini kalau ditanam, dirawat dan dijaga, ya, maka akan melahirkan sebuah peradaban. Ya, nah begitu juga kita sebagai guru, ya, diibaratkan sebagai penuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Nah, kita sebagai guru ada di posisi ketiga-tiganya, ya, bisa sebagai contoh, ya, di depan, kemudian bisa juga kita di tengah, ya, posisi berada di tengah sebagai pemberi ide atau gagasan, ya, bisa juga kita di posisi belakang sebagai pendorong, ya. Jadi guru ini adalah penuntun bagi peserta didik kita, ya, untuk mengetahui tanaman pendidik kita yang memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, baiklah Ibu, saya akan lanjutkan ya materi kita, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin
Ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya itu kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, ya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu, Bapak Ibu guru hebat, kita juga dituntut untuk metode pembelajaran diferensiasi karena itu sesuai dengan tuntutan zaman. Mau tidak mau kita seorang guru juga harus mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah fondasi awal kita, ya, untuk membentengi perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu mandiri. Kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Bapak guru hebat, ya, selanjutnya kita masuk mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada pertanyaan, ya, disiplin sama dengan kontrol diri. Apa itu kontrol? Kan itu pertanyaannya. Nah, kontrol berarti kita mengontrol, ya, diri kita. Kemudian menurut Dr. William Glasser ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, ya, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, menurut tokoh Stephen R. Covey, ya, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma kita yang harus berubah, Bu, ya, sesuai dengan tuntutan zaman. Kalau sebelumnya kita mengajar yaitu teacher center, ya, sekarang kita harus merubah paradigma kita yaitu student center. Nah, ini merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, ada stimulus respon, ada juga teori kontrol. Kalau stimulus respon, yang pertama yaitu realitas. Apa kebutuhan kita sama, ya, sama-sama kebutuhan kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar atau agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain.
Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, ya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir yaitu model berpikir menang-menang. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi harus disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita sendiri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya Nora mungla pasing pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, untuk disiplin sebagai bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang kemudian nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun negara. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, guru hebat, kita lanjut yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, bisa kita lihat di sini ada sekitar 6. Ya, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian lanjut berkebinekaan global. Lanjut lagi yang balonnya hijau yaitu mandiri, ya. Kemudian bergotong royong, yang kuning balonnya bernalar kritis, dan yang terakhir warna pink yaitu pink peta kreatif. Ya. Selanjutnya kita masuk pada teori motivasi. Ya. Apa itu motivasi? Ya. Nah, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan dari individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Nah, menurut Diana Kosen, ya, menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, ya, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya, ya Bapak Guru hebat, ya kita masuk ke poin hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Ya, kemudian hukuman. Ya, poin pertama yaitu hukuman. Suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Ya, sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian masuk ke penghargaan. Penghargaan yaitu sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu atau keunggulan di bidang tertentu. Nah, kemudian restitusi adalah ya proses menciptakan ya, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, menurut Alfred, ya, dia mengatakan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dihukum oleh penghargaan ada 7 poin. Poin pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian poin yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, kelima, penghargaan menurunkan kualitas. 6, penghargaan mematikan kreativitas. Dan ketujuh yaitu penghargaan menghukum. Ya, maksudnya menghukum di sini dengan adanya penghargaan berarti menghukum seseorang itu harus lebih bisa mempertahankan apa yang mereka peroleh. Ya, contohnya seperti anak yang sudah menjadi juara umum 1. Nah, tentu hukumannya adalah penghukum yang didapatnya secara tidak langsung dia harus mempertahankan juara itu bagaimanapun caranya. Jadi memaksa dia berarti menghukum. Nah, kemudian lanjut perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, di sini dijelaskan bahwa ini adalah identitas gagal, ya, yang terdiri dari ada juga contoh identitas sukses, ya, berarti ada 2 perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya, identitas gagal, kemudian identitas sukses, ya, kemudian di sini bentuk kolom-kolomnya saya yakin Bapak Ibu tidak akan bisa melihat tulisannya karena jauh antara fokus, ya,
dengan tempat ibu. Saya di sini pun juga sebenarnya tidak nampak walaupun sudah pakai kacamata Bapak Ibu ya. Jadi untuk melihat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti akan saya share-kan ke grup guru ya. Jadi nanti ibu bisa melihatnya di sana karena di sini memang tidak nampak Bu. Saya di depan juga tidak nampak ya. Mohon maaf, nanti akan saya share-kan lewat WA sekolah kita. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah ini adalah posisi yang bakal kita hadapi sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah di sini ada pendapat Diana Gozen tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, ya yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir yaitu sebagai manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu di antara 5 tadi ya, Ibu kira-kira ya berada pada posisi yang mana? Maksudnya Ibu pernah melakukan yang mana? Yang nomor 1 ya Bu Rada ya, nomor 1 yaitu penghukum. Benar Bu. Jangankan Ibu, saya pun juga pernah melakukan hal yang sama ya. Nah di sini sebenarnya untuk sekolah merdeka itu kita dianjurkan untuk meninggalkan paradigma lama yaitu sistem menghukum. Menghukum sebenarnya tidak baik ya. Nah yang lebih baiknya itu ada pada posisi kelima yaitu manajer. Memang agak sedikit rumit ya, rumit untuk kita, tapi apa salahnya kalau kita belajar, mulai membenahi diri dan memperbaiki ya Bu, masih ada waktu. Oke, saya akan jelaskan Bapak Ibu mengenai penghukum itu seperti apa ya. Penghukum ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat ya lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya. Ciri-ciri ya penghukum yaitu nada suara tinggi ya, bahasa tubuh seperti mata melotot ya, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghaktik. Akibatnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah Bu ya, tanpa kita sadari kita melakukan pendisiplinan dengan menggunakan penghukum, itu justru nantinya akan merusak mental anak ya. Dia melampiaskan kekesalannya ya kepada kita itu, tapi bukan langsung kepada kita Bu ya, tapi justru nanti bisa kepada teman-temannya atau bisa berefek pada dirinya sendiri. Nah kemudian lanjut ke poin yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah ya, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Nah ciri-ciri posisi pembuat merasa bersalah yaitu nada suara memelas atau halus, sedih ya, bahasa tubuhnya merapat ya pada anak, lesu. Akibatnya murid akan merasa bersalah ya. Bersalah maksudnya telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam ya, murid akan menahan ya perasaannya. Nah ini juga pernah kita lakukan Bapak Ibu kan ya. Contohnya, janganlah nak, kasihan ibu, nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Nah itu sering yang kita lontarkan ketika kita menjatuhkan teguran kepada anak yang telah berbuat salah.
jadi poin pertama dan poin kedua memang pernah kita lakukan. Ya. Lanjut. Ya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dengan kata-kata kasar, dengan mata yang melotot, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi bisa negatif, bisa positif ya Bapak Ibu. Ya, posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, ya, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung kepada guru tersebut. Ciri-ciri posisi teman yaitu nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nah, ini timbulnya kalau kita melakukan dengan posisi kontrol teman, ya, ini nanti murid atau peserta didik kita bisa membeda-bedakan guru. Ya, karena nanti kita melakukan posisi kontrol sebagai teman, sementara nanti guru yang satunya lagi melakukan sistem posisi rasa bersalah. Nah, nanti ke guru yang satunya itu dia tidak akan hormat cuma kepada kita. Tapi kalau sempat kita melakukan kesalahan atau mengecewakannya, maka dia nanti akan kembali lagi kepada awalnya. Berarti nakal kembali Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pemantau. Ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Kemudian posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, seseorang memantau saat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi posisi ini akan menggunakan stiker, bisa slip catatan atau ya daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, jadi ciri-ciri posisi pemantau yaitu nada suara datar, ya. Kemudian bahasa tubuh yang formal. Dampak pada murid adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan, ya, yaitu peraturan sekolah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, posisi pemantau tadi itu bisa kita lakukan apabila disiplin di sekolah kita ini benar-benar sudah kuat, ya, sudah kuat, ya. Jadi bisa kita menerapkan sistem pemantau tadi. Kemudian yang terakhir yaitu sistem posisi kontrol manajer, ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi, posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya.
maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan ya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid ya bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ciri-ciri dari manajer ini, posisi manajer yaitu nada suara tulus, ya, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, kemudian dampaknya bagi murid adalah akan terbentuk murid yang bertanggung jawab, reflektif dan mandiri. Jadi, Bapak Ibu yang hebat, guru hebat, di antara 5 posisi kontrol tadi itu, ya posisi manajerlah yang terbaik. Tapi sesekali kita juga bisa memakai sistem kontrol pemantau, ya. Jadi 2 posisi itu bisa kita lakukan. Nah, jadi mulai dari sekarang kita berubahlah bagaimana cara kita membuat kontrol anak, yaitu menggunakan ya, posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita masuk materi ke-5, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini terbagi atas 2 kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mempertahankan suatu kehidupan dan kesehatan manusia, yaitu fisiologis dan psikologis. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis, yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis, ya, yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau disebut dengan kebutuhan untuk diterima atau juga love and belonging. Kemudian yaitu penguasaan atau disebut dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power, ya. Kemudian kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, freedom. Dan terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, fun. Ya, ini adalah lingkaran, ya, penguasaan untuk bertahan hidup. Yang pertama yaitu penguasaan, ya, kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Nah, ini yang kita miliki ya Bu ya, untuk bertahan hidup itu. Kemudian di sini ada Praise and Love, yaitu dunia berkualitas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, saya lanjutkan yaitu mengenai keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi pertanyaan pemantiknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Yang tahap pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan prosedur menjadi keyakinan, nah kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Kemudian keyakinan kelas, ya, saya mulai dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka. Yang pertama langkah-langkahnya yaitu mendisiplinkan waktu, belajar dengan semangat, ya, dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi,
saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru, teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Inilah kesepakatan yang kami buat bersama anak-anak ya di kelas 11 IPS 1. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ya. Poin pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan kepada siswa. Ya, kemudian selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya ya, materi berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi di sini ya kita bisa lihat ada gambar wanita, itu adalah Diana Gosen. Dia membuat ya teori tentang segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas yaitu bagian dari dasar dari segitiga ya, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak ya dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Ya, seperti contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu bentuk-bentuk pertanyaannya ya. Bentuk-bentuk kata-kata yang kita lontarkan kepada siswa. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Dan juga Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ya atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, bisa juga kita menggunakan kalimat kamu berhak merasakan begitu. Ya, atau juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata yang termuat dalam menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, ya, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kalimat-kalimat di bawah ini ya mungkin terdengar asing bagi kita guru. Ya, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan
kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kata-kata seperti ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini adalah kata-kata yang diucapkan. Pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, itu materi yang saya sampaikan. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Ibu Siti Aminah, saya persilakan. Terima kasih Ibu Idaryani. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas karena masih sedikit mengganjal dan membuat saya bingung. Setiap sekolah kan tentunya sudah ada peraturan, tapi tadi Ibu Ida menyarankan kita membuat keyakinan kelas. Jadi jika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah itu dikemanakan dan apa bedanya atau mengapa harus keyakinan, apa tidak tetap pada peraturan yang sudah ada saja. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah untuk pertanyaan Mutiara Aminah ya. Jadi Bapak Ibu ya, peraturan yang sudah ada akan dirampingkan bersama peserta didik kalau dilakukan di kelas melalui curah pendapat yang disebut dengan keyakinan kelas. Jika yang dibuat keyakinan sekolah, maka curah pendapat melibatkan kepala sekolah ya, kemudian guru, peserta didik dan juga tenaga kependidikan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, mengapa harus kesepakatan sekolah atau kelas? Ya, maksudnya mengapa harus kesepakatan sekolah, bukan atau sekolah ya atau kelas? Bukan peraturan. Jadi di sini karena kesepakatan berisi nilai-nilai kebajikan dan ruang lingkupnya juga luas. Ya, kalau misalnya itu untuk sekolah ya, kalau untuk kelas ya berarti ruang lingkupnya sempit, hanya mencakup kelas saja. Oke, Bu Mutiara Aminah, ya terima kasih. Nah, sebelum saya tutup acara ini, ya saya akan menampilkan ya beberapa kegiatan yang sudah pernah saya lakukan, bukan sudah pernah ya, yang sudah saya lakukan. Nah, contoh ya Bapak Ibu, ini adalah gambar ya kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu disebut dengan budaya positif ya. Budaya positif yaitu mencium tangan guru ketika berjumpa dengan guru, mau masuk kelas, mau pulang. Tapi sebenarnya bukan hanya ini saja yang disebut dengan budaya positif ya Bapak Ibu, masih banyak kegiatan yang lain, cuman saya ambil sampelnya ini aja.
Nah, kemudian untuk gambar berikutnya Bapak Ibu guru hebat, ini adalah gambar di mana saya sudah pernah melakukan kesepakatan kelas. Ya. Jadi beberapa kelas sudah saya lakukan. Ini adalah contoh yang sudah kami buat dengan siswa. Oke Bapak Ibu, dan ini juga termasuk video ya, segitiga restitusi, yaitu menangani masalah dengan menggunakan sistem 5 kontrol, yaitu manajer. Ya, bisa dilihat pada video yang ditayangkan. Jana tahu kenapa ibu panggil Jana ke sini? Tahu Bu? Tahu. Oke Jana, ibu mau tanya. Tadi ketika mata pelajaran sejarah, kenapa Jana main HP? Karena saya mengantuk Bu. Kenapa bisa mengantuk? Apa alasannya? Karena dari malam saya main HP hingga larut malam dan saya kurang tidur Bu. Ya ibu paham, setiap manusia itu tentu punya kesalahan. Ibu dulu juga ketika ibu sekolah, ibu juga pernah berbuat kesalahan. Tapi yakinlah, Diana pasti bisa menyelesaikannya. Maafkan saya, Bu. Ibu bertanya lagi, kamu tahu kan tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama teman-teman satu kelas? Ibu, saya tidak akan mengulangi kembali. Dan saya akan berusaha dari awal agar saya tidak mati saat di dalam kelas. Ya, Diana, ibu maafkan kamu. Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Dan mulai besok, ibu akan melihat perkembangan kamu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke Ibu, itu bentuk segitiga restitusi. Cara penyelesaiannya dengan menggunakan control manager. Ya. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini cukup sampai di sini sosialisasi kita tentang budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lisna silakan duduk. Apa kabar Lisna? Alhamdulillah sehat Bu. Lisna paham kenapa Lisna ibu panggil ke ruangan ini? Paham Bu, karena saya memakai jilbab warnanya beda. Berarti Lisna sudah menyadari akan kesalahan Lisna. Ya Bu, maafkan saya Bu. Ya Lisna, ibu senang karena Lisna mau jujur dan mau mengakui kesalahan dan ibu maafkan. Ibu juga paham bahwa manusia itu kan tidak pernah lepas dari kesalahan. Nah begitu juga dengan ibu. Ya, dulunya ketika ibu sekolah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini ibu menyuruh Lisna untuk datang ke sini bukan berarti ibu mau menghakimi akan kesalahan Lisna. Ya, tetapi di sini kita akan menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari permasalahan ini. Ya, dan juga ya. Tujuan ibu adalah supaya Lisna tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Nah, ibu tanya lagi, apa alasan Lisna memakai jilbab yang warnanya beda? Tadi ketika sarapan jilbab saya ketupahan saus Bu, tidak sempat cuci karena Bu. Oh begitu ya. Lisna paham tentang
keyakinan sekolah yang sudah disepakati oleh semua pihak? Paham Bu, saya berjanji akan memperbaiki kesalahan yang telah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan mengganti jilbab saya dengan jilbab putih dan tidak akan terburu-buru ketika sarapan. Ya, alhamdulillah Ibu senang karena Lisna mau memperbaiki diri. Kapan dimulainya, Nak? Hari ini Bu. Hari ini? Ya, alhamdulillah. Iya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, sama-sama Lisna, Ibu juga terima kasih karena Lisna sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, sama-sama Lisna. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah Ibu, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya yang kita sudah yakini. Sebenarnya peraturan-peraturan itu sudah ada di sekolah kita ini ya. Nah, kemudian diperkecil untuk ke dalam kelas ya, kita buat kesepakatan kelas yang tujuannya adalah supaya kita bisa belajar dengan nyaman dan enak ya. Nah, jadi kita ambil dari profil pelajar Pancasila, poin yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu yang nantinya akan Ibu terapkan ke kamu pilih ya. Kira-kira apa yang kamu yakini untuk memperbaiki supaya kelas kita ini bisa belajar dengan tenang, baik juga rasanya nyaman. Oke? Nah, Ibu akan mengasih ini. Kalian tulis di sini apa-apa yang ingin kamu terapkan di kelas ini supaya kamunya belajar dengan tenang dan nyaman. Nah, jadi di situ kamu tulis ya, apa yang kira-kira yang kamu inginkan kamu benahi di kelas ini. Bukan maksudnya yang ininya, tapi cara berkolaborasinya kamu. Misalnya inginnya di kelas tidak boleh ada yang berbicara, harus menghargai teman misalnya. Kan sudah diajarkan kan? Nah, oke. Silakan tulis. Tidak perlu pakai nama. Silakan tulis. Oke, lanjut.
Nah, jadi anak-anak ibu, kita sudah merancang tadi keyakinan kelas dan dapatlah 5 kesepakatan kelas. Ya, yang pertama yaitu masuk harus tepat waktu. Nih, ya. Kemudian tidak boleh membawa HP pada jam main HP, tidak boleh main HP pada saat jam pelajaran. Ya. Nah, kecuali dibutuhkan. Kemudian harus jaga kebersihan. Lanjut. Kemudian jangan ribut pada jam pelajaran atau di kelas. Yang terakhir jangan berkata-kata kasar. Jadi ada 5 kesepakatan kelas yang akan kamu terapkan di kelas ini. Oke, Lisna, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana, kelas 11 4, memberikan testimoni tentang membuat keyakinan kelas yang baru saja kami lakukan bersama dengan Ibu Idariani. Alhamdulillah, dengan adanya kesepakatan kelas, saya dan teman-teman merasa tenang dalam belajar. Kami bisa belajar dengan aktif karena tidak terlambat masuk kelas, tidak ada yang main HP saat belajar, dan lingkungan kelas jadi bersih. Intinya, dengan adanya kesepakatan kelas, kami bisa belajar dengan tenang, aman, dan nyaman. Terima kasih. Hadiah yang akan menjadikan ingatan